Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auti Oktaviani, mahasiswa semester 5, NIM 1910207028, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi dan diagnostik kesulitan belajar yang dibimbing oleh Bapak Agung Triprasetya, MPD Kons. Sebelum saya melakukan observasi kepada siswa, terlebih dahulu saya meminta izin kepada ketua jurusan dan juga kepada dosen pembimbing. Setelah mendapatkan persetujuan, barulah di hari pertama saya mengunjungi sekolah tersebut, di mana saya melakukan observasi siswa di SD Negeri 029/11 Cempaka, Kecamatan Hamparan Rawang. Di hari pertama, kami meminta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah SD tersebut, yaitu Bapak Alpan SPD. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah, baru kami bisa melakukan observasi di kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3. Di sini, saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan observasi siswa di kelas 3, yaitu didampingi dengan wali kelasnya, Ibu Tuti Marlina SPD. Kemudian, setelah kami melakukan beberapa tahap wawancara dengan wali kelasnya, baru masing-masing kami bisa melakukan observasi kepada salah satu siswa yang memang bermasalah atau memiliki kesulitan dalam belajar. Di sini, saya dipercayai untuk melakukan observasi pada siswa yang bernama Randi Pratama. Ibu Tuti mengatakan bahwa Randi Pratama ini merupakan siswa yang kurang lancar dalam membaca, sehingga ibu menyarankan saya untuk melakukan observasi lebih lanjut kepada Randi, agar dia kedepannya bisa lebih lancar lagi dalam membaca, sama dengan teman-teman yang lainnya. Di hari berikutnya, saya melakukan pengujian, yaitu saya meminta Randi untuk membaca sebuah buku, dan di sini terbukti bahwa dia membaca buku tersebut tidak begitu jelas dan sedikit terbata-bata. Di hari berikutnya, saya melakukan tahap penginputan nilai, yaitu saya melihat tugas-tugas Randi, baik itu PR, latihan, maupun tugas-tugas lainnya. Dari hasil yang saya dapatkan, nilai-nilai Randi tidak begitu stabil. Ada yang nilainya di atas rata-rata, dan ada juga yang di bawah rata-rata. Kemudian, setelah mendapatkan beberapa nilai Randi, saya melakukan observasi berikutnya, yaitu dengan memberikan Randi soal. Di sini saya memberikan Randi 5 soal dan harus menjawabnya selama 30 menit, yaitu ada soal PPKN, Bahasa Indonesia, dan juga Matematika. Pada hari pertama, Randi menjawab soal tersebut agak terlihat kesulitan, karena dia tidak begitu mengetahui bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Randi menjawab soal tersebut lebih dari 30 menit, dan dapat dilihat nilai Randi tidak begitu memuaskan. Dia mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Kemudian, di hari berikutnya, di hari kedua, saya memberikan soal yang sama dan meminta Randi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di hari kedua ini, Randi mengalami peningkatan yang bagus. Dapat dilihat bahwa nilai Randi di sini cukup baik, dan dia cukup mengerti bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut. Kemudian, di hari yang ketiga, saya memberikan lagi soal yang sama kepada Randi, dan dia mengerjakan soal tersebut, mendapatkan nilai yang sama seperti nilai di hari kedua. Ingatan dia cukup kuat, dan dia mengerjakan soal tersebut tidak begitu sulit, dan dia mengingat di mana dan bagaimana cara mencari soal-soal tersebut. Tujuan memberikan soal sebanyak 3 kali ini, yaitu untuk melihat bagaimana peningkatan nilai-nilai Randi, apakah dia mampu meningkatkan nilainya, atau tetap sama, atau di bawah rata-rata. Dan di sini dapat dilihat bahwa Randi mampu meningkatkan nilainya dari hasil uji coba yang telah saya lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian, setelah saya melakukan uji coba tersebut, barulah saya masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap wawancara. Di sini saya melakukan wawancara kepada wali kelas, teman sebangku, dan juga orang tua Randi. Yang pertama, saya melakukan wawancara kepada wali kelas. Wali kelas Randi mengatakan bahwa Randi ini termasuk anak yang tidak begitu lancar membaca, dan juga dia adalah anak yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Namun, untuk tugas PR, dia mendapatkan nilai yang cukup baik. Setelah melakukan wawancara wali kelas, selanjutnya saya melakukan wawancara kepada teman sebangku Randi. Dapat dilihat di sini bahwa teman sebangku Randi mengatakan bahwa Randi ini pada saat belajar
Dia tidak begitu bisa membaca, dia agak terbata-bata, dan dia tidak lancar, kata temannya. Kemudian, temannya juga mengatakan bahwa ketika guru memberi latihan, ketika guru memberi soal, Randi tidak bisa menjawab sendiri. Dan di sana, temannya mengungkapkan bahwa Randi sering mencontoh dan mencontek jawaban punya teman-teman Randi. Dan setelah saya melakukan wawancara kepada teman sebangkunya, kemudian saya lanjut kepada kunjungan rumah, yaitu untuk melakukan wawancara kepada orang tua Randi. Pada saat saya melakukan wawancara kepada orang tua Randi, di sini orang tua Randi mengatakan bahwa Randi sama seperti anak-anak yang lainnya. Ketika pulang sekolah, dia bermain dan malamnya baru mengerjakan PR. Orang tua Randi juga mengatakan, Randi ini kalau membaca dia memang kurang lancar. Kemudian, orang tua Randi juga mengungkapkan, Randi ini tipikal anak yang jika diberi contoh sekali, dia mudah menangkap dan dia mudah memahami apa yang telah dicontohkan. Orang tuanya pernah memberikan contoh satu soal, kemudian orang tuanya memberikan contoh yang lain, dan Randi bisa memahami contoh tersebut tanpa harus mengulangnya berulang-ulang kali. Di sini, orang tua Randi hanya mengatakan kekurangan Randi itu tidak mengetahui ABC dan juga huruf-huruf yang lainnya. Dia tidak begitu hafal dan juga tidak begitu paham. Pada saat diberikan tugas rumah atau PR oleh wali kelas, orang tua Randi mengatakan bahwa Randi tidak sepenuhnya ditunjuk oleh orang tuanya. Untuk pilihan ganda, Randi cukup bisa mencari jawabannya. Namun, untuk soal-soal esai, Randi sedikit kesulitan. Dan di sana orang tuanya juga menjelaskan bahwa dalam mengerjakan soal esai, orang tuanya sedikit membantu dalam mencari jawaban, karena Randi tidak mengetahui bagaimana cara mengerjakannya. Orang tua Randi juga mengatakan bahwa Randi mengalami kesulitan belajar ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dikarenakan pandemi, sekolah-sekolah yang ada di sini melaksanakan sekolah secara online, sehingga orang tua Randi mengatakan Randi tidak begitu memahami apa yang dijelaskan oleh gurunya, karena gurunya hanya menjelaskan lewat pesan suara atau VN, sehingga tidak begitu mudah bagi Randi untuk memahami apa yang dijelaskan oleh gurunya. Itulah beberapa tahap hasil observasi yang saya lakukan di SD Negeri 029/11 Cempaka. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.